bahagia sekali. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi dalam acara yang bisa menyaksikan semua potensi persembahan dari teman-teman. Dari mana ya? Dari TK Kuncup Dian Palembang. Yang merupakan binaan dari Ibu Evlianti Analisa dengan Kepala Sekolah Ibu Yusmi Darti SPD AUD. Dan para guru yaitu Ibu Salimah SPD AUD. Ada Ibu Diniar Kurnia Sarjana Ekonomi, Bapak Ismeri ya. Kemudian dengan Ibu Lestari SPD. Wow, senang sekali ya. Dan adik-adik baru saja Kak Ros membuka kebersamaan dengan penampilan apa tuh lagu Mars TK Kuncup Dian yang merupakan ciptaan dari Ibu Yusmi Darti. Dan tentu saja musiknya diiringi oleh siapa? Kak Bertol. Tuh harmoni banget. Jadi adik-adik siap-siap ya. Pokoknya dari sekarang sampai 1 jam ke depan kita bareng-bareng di mana? Di Dunia Anak Cerdas, Sehat, Ceria. Wow, keren. Aduh, kok kayak ada yang lagi sedih ini di rumah. Kenapa? Apa? Oh, lagi ulang tahun tapi nggak ada yang kasih kado. Oh, nggak usah khawatir ya. Di Dunia Anak ini akan mempersembahkan kado banyak. Ada diajak menyanyi, menari. Kemudian kita coba lagi. Ayo semangat ya, semangat. Adik-adik di rumah harus bisa cerdas, sehat, ceria. Oke, kita coba lagi. Dunia Anak cerdas, sehat, ceria. Dan sekarang yuk sebelum kita menyaksikan persembahan berikutnya dari teman-teman di TK Kuncup Dian Palembang ini. Ada yang akan ngajarin kita menggambar, mewarnai dengan siapa adik-adik? Kak Yos. Halo anak-anak yang di rumah juga yang di studio. Seperti biasa Kak Yos akan mengajakmu berkreasi dengan garis dan warna. Jadi anak-anak yang di rumah ayo persiapkan peralatanmu. Boleh krayon, pensil warna, spidol dan lain sebagainya ya. Oke Kak Ros, kita akan siap untuk itu. Baik, oke deh. Yuk sebelum kita melihat Kak Yos akan menggambar apa dan kita akan mengikutinya nanti. Sekarang kita saksikan dulu deh sebuah tarian dari TK Kuncup Dian Palembang. Tari Dinding Mbak Dinding. Bukannya kijang pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami punkan padodun sana ale ala tibo sambil salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo Indang kadi tarikan sang bajawe onde ganti tangan
yang meriah adik-adik. Wah dinding mbak dinding. Wah asik ya. Pokoknya harus semangat ya. Ada di rumah juga harus semangat. Nah sekarang kita kemana? Kita kemana? Yuk. Dinding mbak dinding. Kita cari dinding yang akan digambar. Oh apakah ini dinding yang digambar? Bukan dong, ini pasti pakai kertas ya. Kak Yos, Siap, Kak Ros. apa ini? Ini adalah salah satu daerah kebanggaan Kak Yos. Kita akan pergi ke suatu tempat yang terkenal dengan dukunya. Duku. Duku? Iya, Wah, duku. Itu juga kesukaan Kak Ros. Makanya, kalian pasti tahu ya, salah satu daerah Sumsel penghasil duku yang terkenal adalah komring. Wah, Iya, betul. kayak sudah berasal dari daerah situ Kak. Berarti Tapi ini tinggal bukan metik ya? betul. Tapi ini bukan tentang duku ya. Jadi tentang apa? Karena Sumsel itu kaya akan budaya dan tradisi, Kayos akan menggambarkan, nih sudah kelihatan nih ya, salah satu pakaian ada daerah Ogan Komring Ulu ya. Nah ini seperti Tanjak Palembang tapi itu namanya Kapudang. Kapudang ya. Baiklah, tapi sebelum kita lanjutkan anak-anak, Kayos akan mengajakmu seperti biasa Kak Ros. Kita membuat angka 6. Di mana lagi angka 6 ya? Kalau Kak Ros sekarang pengen nunjuk di sini boleh nggak? Boleh, tapi di sini ini kan anak laki-laki. Iya. Rencana Kayos akan menggambar anak perempuannya lengkap iya dengan deh. pakaian Kalau adatnya. begitu, samping kiri. Iya. Baiklah, memang Kayos rencananya mau di sini tadi, di pinggir aja ya anak-anak ya, angka 6. Tapi boleh juga karena Kak Ros tadi di sini ya, kita akan buat di sini juga angka 6-nya. Ayo anak-anak, buatlah angka 6 yang bagus. Ayo, kita buat, akan jadiin buat. gambar apa saja, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya di sini juga ya. Oke, sudah belum angka 6-nya? Banyak sekali Udah angka 6 mulai Kayos buat. nih, adik-adik juga udah mulai angka 6. Angka 6, bagus. Anak-anak yang di rumah sudah belum? Nah, kalau sudah, katanya, iya. Oke. Kayos akan tambah dengan garis lengkung 1, 2, 3, 4 juga boleh lengkungnya yang di sebelah kanan. Di sini juga Kayos tambah lagi dengan garis lengkung sama seperti tadi 1, 2, 3, 4. Kalian sudah bisa menebak ini gambar apa anak-anak? Gambar apa tuh? Apa hayo? Coba lihat Kak Yos bikin apa tuh? Dia tersipu-sipu. Dia tersipu-sipu ya. Wah, Kayos penasaran juga ya, udah kelihatan bagus. Tapi Kayos selesain dulu ya. Anak-anak, ini di bagian atas boleh ditambah 1, 2, 3. Jadilah gambar burung dari angka 6. Tapi bukan hanya hewan yang kita bisa buat ya. Kayos akan membuat kesan apalagi ya. Bagaimana dengan bunga? Karena ini di bagian bawah, kita tambah dulu dengan kesan lengkung-lengkung. Kemudian lengkap dengan, ini Kayos maksudkan untuk gambar bunga tentu saja ya. Ternyata bisa jadi daun. Bisa jadi gambar daun. Di sini juga boleh ya. Tapi kalau daun ada bunga biasanya ada apa Kak? Ada serangga. Ada belalang atau ada kumbang atau kupu-kupu? Kayos kupu-kupu aja ya sekali ini ya. Baiklah. Tapi kalau mau gambar belalang boleh di sininya nanti ya. Baik, kita akan selesaiin dulu gambar kupu-kupunya. Lengkap dengan kepala dan apa namanya Kak? Sungutnya atau apa ya? Iya. Di bagian ujungnya itu ya. Mudah sekali tapi anak-anak nggak sulit kan? Kalau kalian mau boleh tambah lagi 1 lengkung lagi. Oh, kupu-kupunya hadap ke situ. Iya. Ternyata kirain Kak Ros kupu-kupunya akan 6 terbalik. Ternyata seperti itu. Wih, keren banget Kak Yos. Iya kan dia menuju kupu-kupu. Kalau kalian Iya. mau boleh ditambah Wah. kesan dia terbang dan lain sebagainya. Kembangkan imajinasi anak-anak, jangan takut salah ya. Namanya juga belajar. Benar. Nah Kak Yos kita lanjut Ya. terus ya. Adik-adik jangan kemana-mana ya. Karena sesaat lagi kita akan lanjut lagi menggambar dan juga menyaksikan teman-teman kalian yang tampil bersama TK Kuncup Dian Palembang setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Dunia anak, cerdas, sehat,
ceria. Wow, nah jadi yang di rumah juga harus ceria dong. Kak Ros aja di sini ceria, ada Kak Berto, Kak Yos, semuanya bahagia ya kan. Adik-adik inget gak? Tadi kan Kak Yos ngomong ada pemandangan tuh, ada suasana di anak cowok komring, oku. Terus kemudian ada di sana ada bunga. Kemudian ada apa lagi binatangnya yang terbang-terbang? Kupu-kupu kan. Nah jadi sambil kita menunggu Kak Yos akan bikin kupu-kupunya dengan warna-warni yang cantik. Sekarang teman-teman dari TK Kuncupdian juga akan tampil untuk kita semua. Dengan judul apa ya? Mana dia? Kreasi kupu-kupu yang lucu. Tada! Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya setan mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersendam semua ku hampiri. Bolehkah ku turut bersama pergi? Bolehkah ku turut bersama pergi? Are, itu dia kupu-kupunya. Lucu kan, warna-warni, penuh dengan senyuman ya kan. Sekarang kita lihat Kak Yos lagi ya. Kak Yos lagi menggambar kupu-kupu atau yang lainnya ya. Yuk kita ke sana Kak Yos. Iya. Tuh, kayak sudah mulai mewarnain ya. Sudah diwarnain. Iya. Tapi kalau Kayos belum tambah kayaknya kurang balance. Aduh, balance bahasanya berat gitu ya. Kurang Maksudnya nggak seimbang. anak-anak. Iya. Anak-anak, setuju nggak kalau di sebelahnya kita buat gambar anak perempuannya ya? Setuju ya? Setuju. Setuju. Tapi sebelum kita lanjutkan gambarnya, mereka sudah mulai berkreasi. Setuju nggak kalau kita kenalan juga dulu dengan anak-anak yang ada di studio? Setuju nggak? Setuju. Baiklah, Setuju. Kayos. Kita Baik. lihat dulu. Iya. Mereka bisa nggak ngikutin Kayos? Betul, ada yang dalam bentuknya kayak sketsa, Iya. ada yang sudah diwarnain, Iya. kemudian ada yang punya versi sendiri. Baik. Wow, hampir-hampir antara burger dengan topi nggak tahu deh. Apa namanya tadi Kak Yos kalau bahasa Oku? Namanya kapudang. Kepudang. Ya, kalau Palembang kan tanjak. Kalau Tanjak. Komring, Ogan Komring Ulu, baik itu selatan atau timur namanya kapudang, ya. Kapudang. Baiklah. Ini Kak Yos, namanya siapa nak? Kak Yos. Kak Yos. Namanya Jonathan. Jonathan namanya. Ini dia Jonathan. Cara. Iya. Itu bagus sekali. Itu hamburger atau apa ya? Tapi yang jelas itu sudah kelihatan bagus. Ada bentuknya ya? Lukisannya alirannya abstrak.
Yes. Bagus sekali Jonathan. Ini belum selesai. Kalau sudah Belum. selesai Pasti baru lebih keren. Iya. Dan sudah melakukan pewarnaan juga. Iya, betul. Wow. Baiklah. Baik. Gimana Kak Yos? Kak Yos mau Gimana? lanjut atau Kak mau Yos lihat mau lanjut adik-adik dulu yang ya. lain? Baiklah, anak-anak, sekarang Kak Yos tadi maaf sudah duluan membuat garis lengkung. Anak-anak yang di rumah boleh ikutin Kak Yos ya. Nah, kalau sudah anak-anak, oh ya, tapi kalau kalian mau boleh deh langsung kita buat kesan gambar matanya ya. Nah, Oh ada 3 ada matanya? 3 ya, kalian jadi bingung ya, maaf ya. Iya. Bahkan 4, Oh, ada bahkan 4. ada 5. Waduh, Banyak sekali. apakah itu betul mata? Kak Ros jadi takut. Jadi takut ya. Baiklah, ya bercanda. Karena menggambar itu memang media kita untuk bermain, berkreasi dan lain sebagainya ya. Jadi dengan garis-garis yang agak membingungkan, tapi ketika kita respon, ternyata ini memang bisa jadi gambar mata. Nah, kita buat dulu kesan bola matanya. Ternyata ini bisa jadi gambar hidung. Dan ini untuk kesan gambar mulutnya. Wah Kak Iya. Yos, Kak Yos. Ya. Ternyata kalau mau buat mata berbinar-binar begitu ya? Iya, Ah. betul sekali. Jadi kita kalau menggambar mata itu anak-anak jangan hitam semua. Jadi kelihatannya bolong. Jadi tinggalkan sedikit titik putih atau kesan putih. Oh ya, tapi di sebelahnya boleh kalian tambah kesan agak lentik-lentik gitu. Tentu saja ini Pasti maksudnya. perempuan. Iya gitu ya. Nah, tapi anak-anak kalian pasti bingung tadi ya. Kayus menggambar apa bulat-bulat ini. Kalau yang ini Kayus kurang tahu persis namanya ya. Tapi hiasan ini sangat khas sekali untuk pakaian adat daerah Sumatera Selatan ya. Nah, mirip-mirip Lampung ya. Tapi Kayus lagi tidak terlintas di benak namanya ya. Yang jelas Kayus buat dulu garis lengkung ke kanan juga ke kiri. Kemudian kalian boleh tambah lengkung lagi. Banyak sekali garis lengkung kali ini ya. Oke, 1, 2. Kayus rasa cukup. Ini sudah kelihatan menurut Kayus Kak? Siger. Siger tuh dia. Iya. Yeay, Kak Ros dapat 100. Iya benar. Nah, tapi kayaknya belum lengkap kalau kita belum hias lagi dengan garis-garis lengkung lagi. Tadi Kayu sudah bilang banyak sekali hari ini garis lengkungnya ya. Nah, bahkan kalian boleh tambah dengan garis-garis acak. Di atasnya ada lingkaran kecil-kecil atau segi 4 atau segitiga sesukamu. Namanya kembang goyang. Ya, betul sekali. Emang gitu namanya Iya. ya. Baiklah, anak-anak yang di rumah bisa nggak ikutin Kayos? Bisa? Bisa Kak. Oke, Ini nih anak-anak yang di yang di samping studio. Kak Ros. Siapa namanya? Titi. Titi. Oh Zikri, kirain Titi. Oh Iya iya Zikri. Dikri. Zikri boleh dong dilihat. Tunjukin. Wah, ini dia. Bagus Sarah. sekali ya. Masya Allah. Ini namanya kerennya. apa? Sketsa atau pola? Iya, ini baru sebatas sketsa. Sketsa itu artinya perencanaan yang sungguh-sungguh. Itu karena belum selesai. Kalau udah diwarnain kelihatannya akan lebih top. Top Tinggal Markona. permainan Markotop. warna ya. Iya. Wah, keren, Bagus keren, Dikri. Zikri. Wow. Lanjutin lagi ya. Iya. Nah ini Baiklah. ada anak gadis nih. 1. Nah, siapa namanya Cinta? Ciara. 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 Wih kayak lagu tetangga sebelah ya. Nah ini nih. Ciara. Wih ini punya Ciara nih. Kak Yos. Iya. Wah, Jara. Namanya tadi Syara. Ya. Syara, itu udah bagus sekali. Udah kelihatan gambar bunga, udah kelihatan gambar burung. Yang salah itu kalau gambar bunga jadinya gambar ular ya. Iya. Ini udah bagus. Cara. Bagus sekali. Lanjutkan Syara ya. Lanjut Kamu lagi. hebat, keren. Masih panjang Baiklah. waktunya. Oke. Oke. Lo kata Kak Yos ya dilanjutin ya. Kak Ros, gimana? Sekarang kita mau lanjutin gambar dulu Iya. atau ada yang mau tampil lagi? Mau lihat Kak Yos membuat warna campur. Oke. Wah, warna Tidak. campur alias degradasi ya. Tapi yang ini belum selesai. Kita harus selesaikan satu-satu ya. Iya. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah siap boleh ditambah lagi. Jadi Kak, kadang-kadang kalau lomba menggambar, khususnya menggambar ya, bukan mewarnain ya. Iya. Nah, itu ada tema. Misalnya mereka beri tema budaya Sumsel. Jadi kalian boleh gambarkan seperti ini ya. Nah,
Oke, kayak selanjutin dulu ada garis lagi ke bawah. Oke. Melengkung yang Jadi ini juga. ini temanya adalah indahnya budaya Sumsel. Itu dia. Wah, jadi adik-adik kita lanjutkan lagi. Apalagi gambar yang akan ditambah oleh Kak Yos ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Dunia anak, cerdas, sehat, ceria. Dunia anak, cerdas, sehat, ceria. Wow, itu dia. Adik-adik yang ada di rumah, boleh dong tebak-tebakan ya. Buah apa yang besarnya segini, warnanya merah. Wah, sudah ada yang jawab. Sama nggak dengan adik-adik di rumah? Iya, kalau besar segini ya biasa kita pegang, makanya kres-kres suaranya. Namanya apel, warnanya merah kayak jilbabnya Kak Ros. Iya, tapi ini bukan apel ya, ini jilbab. Iya dah, yuk nggak pakai lama, kita saksikan lagi teman-teman kalian dari TK Kuncup Dian Palembang menampilkan gerak dan lagu Pohon Apel. Aku pohon apel yang indah, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku tumbang krek krek krek, 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 bila angin kencang wus wus wus, bila angin kencang wus wus wus. Aku pohon apel yang indah, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku tumbang krek krek krek, 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 bila angin kencang wus wus wus, bila angin kencang wus wus wus. Ya keren, itu dia. Apa namanya gerak dan lagu buah apel? Aduh, Kak Ros jadi pengen buah apel ya. Di mana ya bisa nemukannya? Kak Berto ada buah apel? Kak Yos ada buah apel? Nah, bajunya aja sih mirip-mirip apel. Iya deh, ada warnanya aja kemerah-merahan. ya. Iya, nggak Emang- apa-apa deh. Iya. Wah, kebersamaan kita semakin asik ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti ingin tahu kan, ini hasil karya siapa ya? Yang mana ibu kepala sekolahnya? Kita lihat ya, kita panggil ke depan. Ada Ibu Yusmi Darti SPD AUD, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Itu dia. Mana Ibu? Assalamualaikum Ibu. Salam Kak Ros. Sehat bahagia selalu. Luar biasa dengan ciptaan lagu gerak untuk anak-anak, nggak ada bosennya ya. Iya. Gimana caranya bisa muncul terus ide? Begini Kak Ros, kita sebagai praktisi anak usia dini selalu mengacu kepada 9 kecerdasan yang dimiliki anak atau multiple inteligensi atau kecerdasan majmuk. Jadi di dalam diri anak itu tidak satu kecerdasan. Tugas kami menggali, memotivasi,
mencari di mana posisi kecerdasan itu, karena ada kecerdasan linguistik seperti yang kita tampilkan anak menyanyi di musikal itu, anak berbicara dia menyanyi musik. Ada juga yang seperti yang Kak Yos kerjakan sekarang ini adalah kecerdasan fisikal audi untuk menggambar visual ya. Ada lagi juga kecerdasan kinestetiknya yang untuk kita merangsang tumbuh kembang motorik kasar, motorik halus dan koordinasi otot mata dan kognitifnya di dalam dia berpikir. Jadi ada juga yang eksistensinya di mana anak itu berada, dia selalu untuk tanggung jawab dan berkolaborasi. Jadi banyak sekali yang harus kita gali, yang harus kita bina di sini. Ada juga yang kecerdasan logis matematiknya. Jadi tidak semua anak itu memiliki 9 itu, tapi ada beberapa kecerdasan itu yang dimiliki anak yang kadang-kadang kita orang tua tidak menyadari di posisi kecerdasan yang dimiliki anak. Misalnya anak itu dinaturalis, dia di alam, pengetahuan alam, tapi orang tua memaksanya untuk jadi di visual. Betul, Nah, atau juga kebiasaan terpaku nilai rapotnya berapa. Nah itu ya Bunda ya, padahal bisa jadi tidak harus dia jago matematika, mungkin dia jago menjadi seniman yang tidak harus hitung-hitungan atau ilmu pasti seperti itu ya. iya, karena kan ada 9 kecerdasan. Nah inilah yang kita salah asa dan salah asuh. Anaknya cerdas di Harus ranking lah gitu kan. iya, Iya. anak yang cerdas di seni, dia mau tidak mau menganggap anaknya itu tertinggal dan bodoh karena orang tuanya mau matematikan dan IPA. Akhirnya kecerdasan yang dimiliki sejak dia lahir itu musnah, tidak kita Bisa asah. musnah ya Bunda ya. Bisa. Masya Allah, jangan Ya. sampai itu terjadi ya. Iya. Karena bakatnya jadi terpendam dan hilang. Hilang. Wih, nah Bun, kalau 9 kecerdasan itu bisa dideteksi di usia dini, umur berapa usia dini itu Bunda? Ini kita dari umur 4 tahun. 4 tahun Sudah itu bisa sudah dideteksi? sudah bisa. Kita kasih kertas, kita kasih mungkin kalau dilihat dari mama papa itu apa ya, cuma nyoret-nyoret, cuma dikasih plastisin, cuma dikasih balok. Nah inilah kami sedang menggali 9 kecerdasan yang multiple inteligensi atau kecerdasan majmuk. Karena di dalam diri anak itu ada paling tidak 2 kecerdasan yang dia miliki. Wah, paling, Yang paling tidak ada tidak 2. itu. Ibu boleh kasih contoh gak Bu? Kira-kira dari tiap anak didik Ibu ada dari 9 itu minimal 2 itu apa yang mereka punya? Nah ini minimal 2. Tadi ada yang kecerdasan di musikal. Ya, Dia menyanyi. ya. Ada juga dia masuk di kecerdasan kinestetik. Dia bisa menyanyi sambil menari. Tidak semua yang bisa menari bisa menyanyi. Karena harus ada 2 fokus di Iya, situ ya. ada 2 fokus Ya. itu. Salah Kemudian, oh iya sama dengan adik-adik bisa mengejar gambar dari Kak Yos itu juga termasuk kecerdasan yang luar biasa ya. Iya, karena ini kan apa namanya tuh ada bentuk, ada polanya, ada warnanya, kognitifnya itu ada di situ. Betul-betul melangkahnya tuh sangat melesat kalau itu dipupuk terus ya Iya, Bu. karena gini, kenapa orang di luar, di Amerika, di Jepang ya, mereka maju-maju dan mohon maaf yang sebesar-besarnya anak usia dini itu lebih tinggi biayanya karena di sana betul-betul 9 kecerdasan itu terlaksana dan fasilitasnya mencukupi. Benar-benar di situ. digali secara Betul, serius iya. ya. Ini di Amerika, ini kan yang punya teori pendidikan ini Howard Gardner dari Amerika itu. Dia pakar pendidikan, dia juga pakar psikologi. Jadi mereka menjalankan itu. Iya, maaf ini Bu.
Untuk 7 kecerdasan ini, Sembilan. apakah, Ada 9 9. ini apakah hanya untuk, maaf bahasanya, apa anak-anak normal saja atau juga yang berkebutuhan khusus bisa memiliki 9 itu salah satunya? Berkebutuhan khusus itu ada jenis jenjangnya seperti anak kita yang normal. Ada yang bisa diasah, ada yang bisa dibina, dan ada juga yang untuk ke arah itu. Benar sekali. Wah, berarti Bunda boleh kita lihat yang sangat cepat sekali mengikuti pergerakan dari Kak Yos. Siapa namanya ini Bunda? Ini Noval. Noval. Coba pemirsa. Nah, Ibu boleh menerjemahkan bahwa untuk praktek yang sudah dilakukan adik kita ini, berarti Ini- dia mempunyai kecerdasan berapa item dari 9 itu? Ini dari ke-9 ini kalau kita lihat dari gambar dia ini, dia mempunyai kecerdasan di seni. Musikalnya ada di seni, dia untuk mewarna di sini, sudah itu dia kognitifnya dia logis matematik, dia mampu membuat pola di sini. Untuk ini sudah itu motorik halusnya. Motorik halusnya ini sudah cukup untuk di usia dia terarah di sini. Sudah ada 3 yang kita lihat dari sini. Wah, hebat. Bunda selama menjadi kepala sekolah pernah tidak menemukan bahwa kok anak ini tidak ada satupun dari 9 kecerdasan yang harus kita gali? Ada anak yang berkebutuhan khusus yang bukan di ranah untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus itu Solusinya ABK. bagaimana Ibu? Dia harus ke lembaga yang melayani itu. Karena kalau yang ABK dia punya guru khusus untuk anak ABK, psikologinya beda dengan anak usia dini. Jadi pola pengajarannya untuk memunculkan itu ada strategi sendiri begitu ya Bu ya? Iya, beda. Baik, beda. wow sukses sekali. Sukses untuk TK Kuncup Dian. Adik-adik yuk kita tepuk tangan yang meriah. Wow. Dunia anak cerdas, sehat, ceria. Asik sekali. Sudah menari, menyanyi ya kan. Tapi apa yang belum selesai? Menggambar. Penasaran? Penasaran? Iya, yang di rumah penasaran, Kak Ros juga penasaran. Yuk kita ke Kak Yos. Siap. Gimana? Wah, Sudah? ada rumput hijau. Oke, tapi kali ini Kais akan kasih tips cara pewarnaan yang agak berbeza. Berbeza, apa gayanya itu? gitu, berbeda maksudnya ya. Yes. Baiklah, yang jelas Kais mau kasih semuanya pakai warna kuning. Waduh, Kenapa Kak Yos? kenapa kuning semua ya? Oke, mungkin kalian suka dengan cara ini anak-anak ya. Nah sekarang tidak usah terlalu rapi, kemudian Kayos timbalin lagi dengan warna merah. Warna merah semuanya juga. Tuh. Ya, nah tapi pastikan warna merahnya rapi. Bagaimana supaya rapi mewarnainya? Kalian boleh puter kecil-kecil. Jangan besar-besar ya, kecil-kecil pastikan semua gambarnya full diwarnain. Semua warna kuning maksud Kayos. Nah, sudah belum? Kalau kalian udah mahir, kalian akan cepet ngelakuinnya ya. Tuh. Ternyata bisa ya 2 warna langsung bergabung seperti itu. Iya bisa Kak. Yang jelas ini namanya teknik grafito. Apa itu teknik grafito? Bahasannya kayak gimana gitu ya. Iya, Teknik grafito itu artinya teknik rock. Bukannya masuk angin kali ya. Nah anak-anak ini nah. Nih jadi kalian boleh siapkan alat kerok kalian. Boleh tusuk gigi, boleh ujung pena yang udah habis ya. Mata pena yang udah habis maksud Kayos ya. Boleh apa aja yang sedikit agak runcing. Tapi jangan terlalu runcing ya. Jadi ada motif baru. Nah tuh gitu. Jadi kalian boleh kerok lagi. Tuh kali ini Kayos menggunakan kerokan ujung tutup spidol atau marker Kayos ya. Nah jadi warna merahnya kita kerok lagi. Terserah kalian membuatnya mau lingkaran, boleh segitiga, boleh segi 4, lihatlah. Atau titik-titik,
Tuh, jadi warna kuningnya akan muncul lagi anak-anak ya. Wah, jadi Tuh. kayak songket ya. Gitu, emang. Nah, gitu yang memang Kak Yos maksudin ya. Jadi cara mewarnain itu banyak sekali. Boleh pakai teknik krok seperti ini, boleh pakai teknik pelakat, jadi ditimbalin terus dengan warna-warna yang lain ya. Yang jelas kalau kita sungguh-sungguh insya Allah hasilnya akan bagus ya. Tapi sebelum Kak Yos lanjutin lagi, Kak Yos mau lihat lagi nih anak-anak. Iya Kak Yos, sudah Kali mulai ini banyak ini Kak Yos. Kak Yos yang jadi jurinya nih. Iya. Izinkan Kak Yos jadi jurinya. Kak Yos mau melihat yang paling keren ya menurut Kak Yos siapa ya? Kalau yang ini udah pasti keren. Iya. Itu tuh kayaknya lagi berjalan, sungguh-sungguh. lagi semangat banget ini, belum. Wah. Namanya tadi kalau nggak salah Dikri ya? Zikri atau oh iya. Gini Oh, aja dia. Tuh, Oke, Dikri. boleh kasih lihat? Boleh nggak? kasih lihat ke Kak Yos Teman-teman dipegang? Oh, tuh lihat ya. Keren. Kelihatan Jadi- nggak adik-adik? Wah, kita angkat dulu cara. Ini Iya. dia. Set. Nah, ini menurut Kak Yos bagus sekali Kak Ros. Karena Dikri menggoreskan markernya itu udah nggak ragu-ragu lagi. Sudah spontan, jadi nggak takut salah. Nggak apa-apa salah-salah, namanya juga belajar ya sayang ya. Nah, tapi yang jelas ekspresinya udah kerasa di situ. Dia leluasa Keren. menumpahkan idenya, kegelisahannya, pesannya sampai di situ ya. Walaupun belum sempurna bentuknya Iya, ya. tapi ada tuh Kak Yos di TV film-film animasi yang seperti ini bentuknya ya. Oh gitu? Iya, Oh. iya. Ini apa namanya? Siapa namanya coba? Nama tokoh itu siapa itu si jagoan yang lagi Dikri gambar itu siapa namanya? Itu. Itu. Tito. Tito. Kayaknya kayak kenal siapa tuh ya? Dia senyum film. tersipu-sipu. Iya. Kita lagi mengganggu sepertinya Iya, ya. iya, Baiklah benar. lanjutin lagi Dikri. Kak ada yang mau tampil lagi? Kalau nggak ada Kak masih mau lanjutin warnanya ya? Iya, itu bunganya belum ada warnanya Kak Yos. Oke. Tentu saja bunganya belum, tapi kita harus selesain dulu bagian atas. Oh, nah, iya. kali ini Kak Yos membuat warna dengan warna deep green atau hijau agak gelap ya. Deep green. Oke. Wah. Anak-anak Kalau boleh. Mamah di rumah nyebutnya ijo botol. Hijau botol, betul. Ijo botol. Betul, Iya. betul sekali. Tapi kita harus gradasikan, maaf nak, namanya agak gimana gitu ya bahasanya. Iya. Gradasi maksudnya kita harus beri warna yang lebih lembut lagi ke bawah. Jadi gradasi itu artinya perpindahan warna yang lembut dari warna tua ke warna muda. Atau sebaliknya dari warna muda ke warna tua. Begitu. Iya begitu. deh. Nah adik-adik sambil kita menunggu Kak Yos menyelesaikan warna-warna gradasinya ya dari yang kuat menjadi lembut kan sama-sama penasaran ya. Jadi kita tunggu dulu. Oke adik-adik yang di rumah yang mau ke toilet boleh deh tapi jangan lama-lama ya. Setelah itu balik lagi ke sini kita lihat hasilnya. Dan juga kita akan saksikan lagi tayangan dari teman-teman dari TK Kuncup Dian Palembang ya. Setelah yang satu ini Dunia Anak Cerdas Sehat Ceria. Ya, dunia anak cerdas, sehat, ceria. Wow. Apakah yang di rumah sudah sangat ceria dan sudah bahagia? Yang ulang tahun yang lagi sedih tadi udah seneng kan? Udah dong ya kan karena tadi selain gerak dan lagu itu ada buah apel. Nah sekarang adik-adik ingat nggak kalau tiap malam minggu, kok malam minggu? Malam tahun baru kita ngapain makan apa yuk? Bakar-bakar apa yuk? Nah sepertinya masih ada waktu ya sebelum kita petik jagung berarti kita ngapain? Tanam jagung seperti persembahan berikut ini. Silakan.
daunnya besar, lebat buahnya tentu berguna bagi semua. Jangkul, jangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jangkulku tanam. Itu dia. Cangkul, cangkul. Wah, cangkul yang dalam. Supaya nanti apa? Bibit jagungnya bisa tumbuh dengan subur ya kan. Disiram terus akhirnya dia tumbuh. Bisa dipetik deh. Bisa kita bakar-bakar jagungnya ya. Atau jagung rebus enak juga. Adik-adik di rumah suka yang mana? Jagung bakar, jagung rebus atau dibikin bakwan? Bakwan jagung deh. Iya kan? Asik ya. Pokoknya kalau kita di dunia anak ini kita santai, kita bisa berkreasi ya kan. Apalagi teman-teman dari TK Kuncup Dian Palembang, binaan dari Ibu Evlianti Analisa dan juga Kepala Sekolah Ibu Yusmi Darti SPD AUD beserta para guru atau para pengasuh, Ibu Salima, Ibu Diniel Kurnia, Ibu Ismeri dan Ibu Lestari sangat hebat. Nah, sekarang ini ada yang lagi siap-siap lagi. Ada yang siap-siap untuk menampilkan lagi. Nampilkan apa ya Kak Ros? Ini nih lagu anak usia dini. Nah kita saksikan dulu ya. Ini dia. Anak usia dini senang bermain kesana sini. Bermain itu cara kami belajar. Mama dan Papa mohon sabar. Tumbuh kembang sehat dan cerdas, jadi harapan ayah dan bunda. kini Kami usia dini, harapan masa depan bangsa. Kami anak usia dini, senang bermain kesana sini. Bermain itu cara kami belajar. Mama dan Papa mohon sabar. Tumbuh kembang sehat dan cerdas, jadi harapan ayah dan bunda. Kini kami usia dini, harapan masa depan bangsa. Itu dia keren banget ya. Wah Kayo sudah sampai mana nih? Kak Yos sudah selesai. Kak Yos sedang lakukan finishing. Wah, Keren bahasanya. banget. Finishing itu maksudnya Kak Ros, Iya. memberikan sentuhan akhir supaya gambar kita terlihat unik, rapi, menarik dan estetik. Bahasanya Jadi banyak finishing itu atau penyelesaian akhir itu penegasan garis-garis ya. Betul. Salah satunya kontur. Kontur. Kontur itu adalah garis pinggir yang membentuk objek. Nah, ini kadang-kadang ketika kita mewarnai menggunakan krayon Karos, dia Ya. akan terlihat kabur garisnya. Jadi boleh anak-anak timbalin lagi ya. Wah, benar sekali. Nah, ternyata berbicara tentang finishing, kita juga going to finish loh. Alright. Yes. gitu? Kayaknya kita ke arah sana dulu deh Kak. Oke, Yuk. siap. Baiklah, ayo sini. Kamu Jonathan sini yuk. Atau Dikri sini ikut kayu sama Karos. Sini sayang, bawa gambarnya. Iya, dan Iya. siapa tadi Noval? Iya, Naufal Ya, boleh sini, sini Naufal. sayang. Boleh sini nak. Oke, asik sekali ya Kak Ros. Nggak Betul. kerasa sudah 1 jam kebersamaan kita. Iya. Tuh, sini nak, di depannya nak. Sini boleh ke depan lagi. Sini nak. Ah, Kak Ros, Kais tadi terkesan sekali dengan Ibu Yus bilang Iya. bahwa banyak sekali jenis-jenis kecerdasan. Betul. Tapi dari semua kecerdasan itu mengintegrasi namanya ekspresi. ekspresi. Ekspresi apa itu? Gini nih Kak Ros, pemirsa di rumah,
dengan mencoret-coret berkarya walaupun kelihatannya belum sempurna, tapi sedikit banyak itu bisa mewakili obsesi mereka. Iya. Mereka yang sebel, kesel, marah ini bisa tertumpahkan. Baik. Sama seperti kita ketika ekspresi itu bisa tersalurkan, kita menjalani hari begitu ceria tentunya ya. Dan bahagia. Oke. Wah, terima kasih Kak Yos. Sama-sama. Terima kasih Kak Berto. Dan akhirnya kita jumpa lagi ya adik-adik di Dunia Anak yang akan datang. Sampai jumpa. Dunia Anak. Sehat, ceria. Ceria.